Kelas Opini 8, hari ini 15 Juli 2022 dengan judul Be Yourself. Nah, jadi ini kata-kata be yourself itu sepertinya tidak ada di dalam Alkitab ya. Tidak ada di dalam firman. Jadi ini kata-kata dunia. Ya. Nah, kata-kata dunia ini mengambang bebas, ya. Bisa dipakai positif, bisa dipakai negatif. Tergantung telinga kita condongnya berat kepada mana. Kalau kepada Tuhan, kita bisa ambil positifnya. Seperti tadi Jimmy, Licu, semua bisa ya. Kita arahkan gitu ya, bisa. Bagus ya. Nah, tapi masing-masing kita mempunyai sudut pandang berbeda. Ya. Tapi benar semua ya. Nah, ini sekarang sudut pandang saya. Kalau sudut pandang saya selalu saya cari landasan firman-Nya gitu ya, yang menyangkut kepada firman, ya. Oke. Be yourself. Nah, be yourself ini artinya itu jadilah dirimu sendiri. Ya. Dirimu sendiri gitu ya. Nah, saya mikir, lah diriku ini kan enggak benar-benar amat ya. Tiap hari berjuang untuk lebih baik. Nah, kalau dikasih kata jadilah dirimu sendiri, berarti saya nggak usah berjuang lebih baik. Saya apa adanya gini, ya gini. Nah, kalau udah saya itu sempurna mentok seperti Yesus, mungkin bisa. Nah, tapi karena saya masih buruk sekali, perlu dibenahin, ya saya harus berubah. Nah, saya lebih suka kata-katanya be Christ daripada be yourself. Ya, jadilah Kristus gitu maksudnya ya. Jadi sesuai dengan visi kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, tapi kita sekarang belajar landasan-landasan firman-Nya ya. Oke. Kita terakhir udah sering banget mengatakan Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia, kita itu dulu dari dunia. Ya, justru kalau kita dari dunia, kalau kita be yourself, kita gak terima Kristus. Senternya kepada aku, diriku, dan saya. Nah, itu egosentris gitu. Nah, tapi ketika kita terima Tuhan Yesus, itu adalah awal hilangnya saya. Tapi bisa hilang? Gak bisa, karena pikirannya belum berubah. Tapi itu titik start perjalanan rohani, dimulai pengikisan saya diganti oleh Kristus. Ya, berubahlah oleh pembaruan budi. Berubah itu apa? Ya, berubah pembaruan budi itu artinya bertobat. Apa itu bertobat? Perubahan pola pikir, pembaharuan budi itu bertobat. Ketika kita bertobat, itu hilang diri kita. Digantikan dengan firman, rema, wahyu yang adalah Kristus. Yang sudah menjadi bagian dalam diri kita sampai adanya perubahan pola pikir. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Begitu ya. Nah, jadi be yourself-nya mulai terkikis. Itu ya. Menjadi be Christ. Seperti Tuhan. Oleh pertobatan. Itu namanya pertobatan ya. Nah, berubahlah itu di Kisah Rasul 3 ayat 9 dibilang gini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalau kita be yourself-nya dulu nih, nggak sadar, nggak bertobat, ya berarti masuk neraka. Ya, justru kita harus sadar dan bertobat menjadi seperti Kristus. Dan itu dilakukan setiap hari dari awal lahir baru. Karena begitu lahir baru, kita masih belum sempurna. Ya, kita benar-benar diperbaharui di dalam roh, bisa intim dengan Tuhan, supaya kita berubah. Tapi kita masih dunia karena pikiran belum berubah. Cuman kecondongan kita berbuat dosanya itu berhenti. Nggak maunya berbuat baik. Nah, itu adalah dorongan dari roh. Tapi kalau nggak ngerti firman, berbuat baiknya gimana? Nah, itu masalah. Ya, keluar dari kehendak Tuhan. Makanya kita harus terus belajar menjadi seperti Kristus dengan mengikis diri sendiri. Udah nggak egosentris, ya. Nah, ini Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah
segala perintahku. Nah ini, mengasihi Tuhan ini kan orang Kristen yang lahir baru nih kita. Menuruti perintahku. Loh ini menuruti perintah Tuhan, bukan kemauan kita. Nah ini beratnya. Ini kita menyalibkan diri kita, menyangkali diri kita. Sehingga kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah perintah Tuhan itu di firman, itu berlawanan semua dengan aku. Ya, seperti Sally ngomong, maunya marah, gini gitu ya. Tapi Tuhan kan ngomong beda, ampuni, berkati musuhmu, doakan malahan. Ya kan? Nah inilah yang kita harus menolak, be yourself itu. Be Christ, yang benar ya kan? Nah melakukan perintah Tuhan itu menjadi serupa dengan Tuhan. Itu ya. Jadi yang di versi saya, itu justru harus pengikisan diri. Be yourself-nya itu harus mulai hilang. Dari pertobatan satu kepada pertobatan lain. Melalui pengenalan akan Tuhan. Yaitu pengertian akan firman. Rema-rema ya. Di posisi Maria ya. Oke. Dan itu ayat 15. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita tidak bisa menuruti perintah Tuhan kalau nggak diberi penolong. Penolong menyertai selama-lamanya berarti Roh Kudus itu di dalam kita. Penolong itu Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ngasih seorang penolong. Nah penolong itu Roh Kudus. Nah kalau nggak ada penolong, tidak mungkin satu manusia di bumi ini bisa melakukan perintah Tuhan. Satu pun tidak bisa. Ya. Nah terus. Penolong itu siapa? Nomor 17, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran bukan hanya Roh Kudus. Itu pribadi Roh Kudus. Tapi pada waktu menuntun itu namanya roh kebenaran. Kebenaran adalah perkataan Tuhan yang diremakan, diajari, dan kita mengerti. Itu namanya kebenaran. Melalui roh kebenaran kita mengerti dan kita bisa menuruti segala perintah Tuhan. Tanpa roh kebenaran itu menjelaskan, tanpa roh kebenaran itu memberikan pengertian kepada kita, kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Ya, salah ngerti berarti salah taat. Kalau salah taat itu meleset dari perintah Tuhan dan itu namanya tidak taat. Ya, Oke, sekarang kita lihat. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. No, dasar daripada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, di awal kejadian itu, manusia itu menyukai kegelapan daripada terang. Jadi kalau kita menarik be yourself-nya itu sebelum bertobat atau bahkan sudah bertobat, kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Ini yang harus disalibkan, harus disangkali terus. Gitu ya. Nah, harus be Christ, bukan be yourself. Gitu ya. Terus di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, waktu jatuh dalam dosa itu semua orang berbuat dosa. Jadi tidak bisa kita menjadi diri kita yang berdosa, tidak bisa. Justru karena Tuhan mau kita berubah, makanya Dia inkarnasi, mati di kayu salib, menebus kita. Supaya rohnya bisa menuntun kita menjadi seperti Dia, kembali ke ciptaan awal. Gitu ya. Jadi nada arah be yourself, kalau ada orang yang salah tangkap nih, hati tidak bersih, itu menjadikan itu berhala terhadap diri sendiri. Aku, diriku, dan saya. Egosentris. Ya. Oke, egosentris ini berbahaya. Ya, karena dia mapan terhadap dia. Kalau dianya itu bagus banget, masih mending. Walaupun manusia tidak ada yang sempurna, harus terus bertumbuh ya. Nah, Yakobus 3:14 dikatakan gini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, egosentris.
mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Jadi egosentris, egois itu adalah orangnya sombong, memegahkan diri. Dan egois itu, berdusta itu melawan kebenaran. Kalau egois, melawan kebenaran dan orang itu sombong. Kalau dia egois. 15. Bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Yang iri hati, mementingkan diri itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Jadi iri hati, egois itu adalah dorongan daripada dunia, nafsu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan itu sama dengan nafsu setan-setan. Sejalan maksudnya itu, setan itu yang menanamkan manusia di dalam dosa itu ada iri, ada sombong. Nah itu dari dia, dari setan. Ya. 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois, ya, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau ada kesombongan, ada mementingkan diri sendiri, egois, di sana ada kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Jadi awalnya dari mana? Dari egois. Ya, makanya egois melawan kebenaran. Ketika melawan kebenaran, segala macam perbuatan jahat akan keluar. Ya. 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Tapi kita nambah 17 ya. Oke. Dari sini sedikit firman-firman. Jadi bukan be yourself kalau kita rohani dari versi sudut pandang saya ya. Jadi saya lebih suka be Christ. Jadi kita ngikis kitanya ya. Menjadi seperti Tuhan, be Christ itu adalah bekerja memberi buah. Ya, buah adalah bukti iman hidup ada di dalam kita. Dan buah adalah bukti kepemilikan janji. Melalui buah-buah roh, itu kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan apa yang kita lakukan katakan itu memuliakan Tuhan. Dan itu adalah menginjil sejati. Orang lain diselamatkan dan kita pun ikut selamat. Ya, ini garis besar yang kita sharingkan belakangan ini ya. Sekarang kita belajar mengenai gambar. Ya, gambar kucing yang ngaca jadi singa. Ya, itu adalah gambar rohani banget, ada ayat firman-nya ya. Yakobus 1 ayat 19. Nih, ayat sebenarnya itu cermin itu ada di 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah itu, ayat 23 itu gambar itu, gambar RA itu ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Perikop ya, 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi gini, cepat untuk mendengar ini mendengar apa? Ya ini pasti mendengar firman Tuhan. Ini pasti di posisi Maria. Ya, mendengar firman Tuhan yang direnungkan terus sampai mengerti. Dan itu harus mendahului kata-kata kita dan emosi kita. Jadi ketika kita tidak menguasai di satu area itu, kita tidak punya rema, tidak punya pegangan firman, dan itu terjadi pada kita, maka kita ini orang bodoh tanpa pengetahuan, tanpa pengertian. Maka kata-kata kita itu akan keluar jalur daripada kehendak Tuhan. Kata-kata kita itu akan tidak memberkati, bahkan akan menyakiti orang. Dan marah. Kenapa marah? Karena kita tidak berpengertian. Jadi emosi, pola pikir yang salah dengan kata-kata itu mendahului. Karena kita tidak berpengetahuan. Maksudnya begitu. Ya, banyak di kasus setelah kita dijelaskan, oh begitu, baru kita sadar, baru kita tenang. Ya, kita bisa kejadian itu dengan anak-anak, pasangan dan lain-lain.
kita tidak ngerti, tidak dijelasin, terus kita menurut persepsi pandangan kita, karena kita tidak tahu, tidak jelas, nah itu akan keliru, sehingga apa yang kita lakukan keliru. Nah jadi ayat ini gitu, cepat mendengar. Gitu ya, jadi cepat mendengar, kalau kita menguasai banyak pengertian firman Tuhan, maka itu namanya kita lambat berkata-kata. Jadi sebelum keluar mikir dulu, dan itu firman nanti yang keluar. Ketika ada pengertian tentang firman, tentang kehidupan, maka emosi kita akan reda karena kita berpengertian. Gitu ya. Jadi kalau orang dunia itu ngomong sumbu pendek, gitu ya. Sumbu pendek gitu. Oke? Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kenapa? Karena amarah, ini bukan marah ya, amarah. Amarah itu berbeda dengan marah. Ya, kalau amarah itu udah nggak ada aturannya gitu ya. Tidak mengerjakan kebenaran, yang berarti amarah itu tidak dapat kebenaran. Jadi di luar kebenaran, orang yang beramarah itu tidak ada kebenarannya di area itu. Nggak ada bentengnya, gitu ya. Jadi sampai keluar itu amarah. Jadi Tuhan tidak mengajarkan amarah. Ya, tapi Tuhan Yesus sendiri marah pernah. Marah pernah. Balikkan meja, dagangan di bait Allah, lain-lain. Banyak, sering marah. Ya, tapi bukan amarah. Ya. Ada beda ya. Jadi yang jelas amarah itu tidak mengerjakan kebenaran. Ya, yang berarti kita itu membongkar tembok kalau amarah. Itu ya, kita nggak punya kebenaran. Itu. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini kan masih satu konteks nih ya. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak. Lah ini loh, kotor dan jahat itu yang menyebabkan kata-kata amarah, emosi nggak terkendali karena tidak berpengertian. Nah ini yang be yourself ini kita dulunya itu banyak, bahkan sampai sekarang masih banyak. Itu kotor kejahatan yang harus dibersihkan. Dan ada firman, kamu memang telah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Kalau nggak sampai Tuhan ngomong ke kita, kita dengar, itu nggak ada kuasanya. Ya, belum tentu orang baca Alkitab terus menjadi bersih. Belum tentu. Saya ngomong bukan belum tentu, tidak bisa. Ya, kecuali perkataan Tuhan saja yang ada Roh Kudusnya, yang itu bisa bekerja di dalam kita membersihkan semua kotoran dan kejahatan begitu banyak. Makanya harus cepat dengar. Cepat dengar apa? Nah ini, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Cepat dengarlah firman itu. Ngerti, sehingga begitu ngerti, pertobatan itu terjadi. Nah itu kotoran kejahatan itu yang begitu banyak pelan-pelan terhapus. Kalau pelan-pelan terhapus, be yourself-nya semakin kecil, be Christ-nya semakin besar. Itu namanya pertobatan. Ya, dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apa yang berkuasa menyelamatkan jiwamu? Firman yang tertanam di dalam hati, yang membawa pertobatan, itu yang menyelamatkan jiwa. Kalau selama itu firman belum tertanam dan bertumbuh, membuat pikiran kita berubah dan masuk di dalam pertobatan, maka firman itu belum menyelamatkan jiwa kita. Sangat-sangat tidak pasti ya, orang Kristen baca firman berarti masuk surga. Enggak ya. Gitu ya. Harus tertanam. Artinya apa tertanam? Itu bertumbuh, kita pelihara, kita rawat. Dan itu perlu hati yang lemah lembut. Lemah lembut itu tidak memberontak terhadap firman. Jadi waktu kita dengar Roh ngomong di dalam hati kita, kita tidak memberontak, tidak menyangkali, tapi itu kita terima dan kita rawat. Yang berarti ada nanti pertumbuhan di atas firman-firman itu.
yang terus bekerja merubah pola pikir kita. Itu namanya pertobatan. Nah, pertobatan itu yang dikatakan menyelamatkan jiwamu. Kita terakhir ngomong OTW. Ya, jadi cepat mendengar itu apa? Firman. Ya, jadi kalau cuman sepotong aja, kita akan kehilangan konteks utuh, kekayaan akan firman kita tidak dapat. Tetapi kita baca satu konteks ini, kita dapatnya banyak. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, setelah itu diomong, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Firman yang ditanam sampai menjadi pelaku itu tidak sembarangan. Banyak di ayat-ayat lain itu harus direnungkan supaya pola pikir berubah baru pelaku. Jadi bukan hanya dengar saja. Gitu loh. Ya. Nah, kalau cuma dengar saja sama dengan rumah tanpa fondasi. Nah, ini harus jadi pelaku firman. Yang berarti rumah itu harus ketemu batu. Harus berfondasi batu. Menggali dalam-dalam sampai ketemu batu. Nah, baru bisa jadi pelaku firman, gitu ya. Yang dengar tadi. Nah, ketika kita jadi pelaku firman oleh pengertian itu, kita jadi bertobat, maka yang di ayat awal tadi 19, lambat berkata-kata dan marah, nah itu menjadi undur. Perkataan yang salah menjadi tidak keluar, emosi yang tidak ada landasannya menjadi tidak keluar. Ya, jadi kita pelaku firman. Jadi kata-kata dan emosi kita adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri melalui kita. Dan emosi dari Tuhan Yesus itu juga ada di dalam kita karena ada Roh Kudus. Maka yang keluar adalah kasih. Gitu ya. Sebab itu jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah ini loh, gimana ya nipu diri sendiri. Jadi orang yang dengar firman itu, ya, itu dibilang menipu diri sendiri gini. Jadi orang yang dengar firman itu kerasa udah rohani. Udah berbuat banyak. Padahal kalau kita tidak ngerti, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu nipu diri sendiri. Pikiranmu bilang kamu rohani udah gini gitu. Padahal nol. Itu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati muka-muka yang sebenarnya di depan cermin. Nah ini. Jadi itu kucing, kenapa di cermin itu singa? Jadi kita yang berdosa, yang jelek itu ketika kita mendengarkan firman, itu kita melihat cermin bahwa itu wajah Kristus. Itu wajah kita ciptaan awal itu kayak gitu. Sekarang itu jelek. Jadi waktu dengar firman, sekarang itu wajah kita itu di firman itu. Jadi jangan pertahankan wajah kita sekarang. Kita harus perbaiki sesuai dengan yang ada di cermin yang kita dengar, yaitu firman Tuhan. Jadi yang kucing itu lihat cermin di cermin singa, kucing harus sadar itu mukaku asli dulu. Jadi aku mukanya bukan kucing, aku harus jadi muka singa. Nah, kalau dia tidak sama dan dia mempertahankan muka kucingnya, nah itulah dia 23. Mendengarkan firman dan tidak melakukannya. Dia tidak mau berubah. Dia itu be yourself. Dia bangga, dia mapan dengan dirinya sendiri. Aku sudah benar. Aku sudah dengar firman. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak melakukan. Kenapa nggak melakukan? Karena dia nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena dia tidak merenungkan firman. Kenapa nggak merenungkan? Dia nggak dengar juga perkataan Tuhan. Kenapa? Dia malas baca firman. Dia malas intim dengan Tuhan. Dia tidak mau di posisi Maria. Itu gampangnya urutan-urutannya begitu. Jadi, kalau bahasa gaulnya, muka kucing itu jadinya di cermin singa. Ini ngomong gaulnya ini ya. Muka lu jauh gitu kali ya.
Maksudnya muka kucing sama muka singa jauh gitu ya. Orang yang nggak di posisi Maria itu, saya ya bukan Tuhan ya, saya ngomong muka lu jauh gitu. Nah, 24 baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi baru memandang dirinya, baru dengar firman, terus ia pergi. Ia nggak mau menggeluti, ia nggak mau merenungkan itu firman, baru langsung pergi. Jadi ia lupa bagaimana rupanya. Jadi lupa apa yang tadi diomong firman. Coba kadang kita dengerin di gereja, dengerin firman. Bisa loh 2 jam atau besok apa ya kemarin yang diomongin lupa. Bisa. Bisa banget. Ngaku ya. Saya juga gitu. Nah, tapi waktu kita mengerti, perubahan pola pikir sudah terjadi. Kita bisa lupa firman-Nya. Tetapi firman itu sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Pikiran kita sudah rubah. Walaupun lupa firman-Nya, enggak apa-apa. Pikiran kita sudah berubah. Kelakuan kita pun nanti kita eksekusi sesuai pikiran perubahan itu. Pertobatan. Ya, enggak semua firman kita ingat. Tetapi kita merenungkan, itu firman jadi daging kita, enggak perlu diingat. Udah jadi daging kita. Udah jadi karakter kita. Tetapi 25 ini loh kuncinya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, dan bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, 25 ini dijelaskan. Meneliti hukum yang sempurna. Apa? Merenungkan. Yang tadi diomong semua ini kuncinya ini. Meneliti hukum yang sempurna. Merenungkan. Hukum yang memerdekakan orang. Merdeka dari semua dosa-dosa kita, kotoran yang tadi itu loh di ayat sebelumnya. Ini menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Jangan keluar. Memerdekakan dari semua kotoran kita. Kotoran kita itu dihapus semuanya. Oleh apa? Yang meneliti hukum. Kalau cuma denger tok, lewat, lupa. Gak merdeka, artinya terus diperhamba, be yourself, terus di dalam kejahatan, di dalam dosa-dosa kotoran tadi, terus dieksekusi setiap hari. Dan dia sedang menipu dirinya sendiri. Yang dikiranya saya sudah rohani. Sudah serupa dengan Kristus, sudah melakukan banyak yang firman Tuhan. Dan ia bertekun di dalamnya. Merenungkan firman. Maria bertekun. Nggak bisa 1 minggu. Karena kalau 1 minggu kotoran kita itu banyak sampai mati pun nggak kelar. Jadi kunci suksesnya yang kedua, yang tadi itu dilakukan terus-menerus sampai mati. Ya, bukan hanya mendengar untuk melupakan. Gimana supaya mendengar itu tidak lupa? Iya, direnungkan, dimengerti. Ketika dimengerti, pola pikir berubah, itu tidak lupa. Walaupun firman-Nya itu kita tidak ingat. Tapi itu sudah menjadi karakter kita. Sudah merubah pola pikir kita. Sudah di dalam pertobatan. Nah, itu maksudnya. Mendengar, tidak melupakan. Kita 10 tahun. Tiap minggu ke gereja dengan firman. 10 tahun yang lalu ngomong apa? Ya lupa lah. Tapi maksud ayat itu apa? Jangan melupakan. Jadilah dagingmu itu firman. Melalui pertobatan, melalui perubahan pola pikir. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 26 ini ulang kepada ayat 19. Kalau kamu ngomong ibadah, yaitu yang tadi itu loh ayat 19. Ya, lebih cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Nah, kekangnya di mana? Pengertian akan firman itu mengekang sehingga kata-kata yang tidak terkontrol, yang Tuhan tidak kehendaki itu tidak sampai keluar. Bahkan itu hilang dari hidup kita. Itu ibadah.
Nggak bisa ngekang-ngekang sendiri tanpa kekuatan Tuhan, nggak bisa. Nanti ada waktunya jebol. Kita lihat, kita yang serius firman, tiap-tiap dengar firman benar nih. Ya, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Dulu kitanya jeleknya ampun, sekarang kok gua udah berubah, tidak sadar. Mungkin bahkan dia tidak tahu dia berubah, tetapi yang berinteraksi dengan dia akan merasakan perubahan itu. Terutama teman-teman dulu yang lama, kamu kok udah beda. Nah loh, be yourself-nya mana? Nggak ada sekarang. Aku bukan yang aku yang dulu, ya. Sekarang aku be Christ. Nah itu ibadah katanya. Oke, kelas opini 8 sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati luar biasa.